Kunjungan Sullivan ke China pekan depan, AS memberikan tekanan, tanggapan tidak biasa dari Beijing. Menurut pengumuman pada tanggal 24 Agustus oleh Kementerian Luar Negeri China, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan akan mengunjungi China dari 27 hingga tanggal 29 Agustus atas undangan Menteri Luar Negeri Wang Yi. Kunjungan ini menandai dimulainya putaran baru komunikasi strategis AS-China dan akan menjadi kunjungan pertama oleh seorang Penasihat Keamanan Nasional AS ke China dalam 8 tahun, serta kunjungan pertama Sullivan ke China. Seorang pejabat senior AS yang berbicara kepada Reuters mengatakan bahwa kunjungan Sullivan akan membahas topik-topik kritis termasuk Taiwan, dialog militer AS-China, dukungan China terhadap sektor pertahanan Rusia, serta ketegangan regional di Laut China Selatan, Korea Utara, Timur Tengah, dan Myanmar. Pada tanggal 23 Agustus, Departemen Perdagangan AS melalui Biro Industri dan Keamanan, BIS, menambahkan 42 entitas dan alamat China ke daftar kontrol ekspornya. Alasan yang diberikan adalah keterlibatan mereka dalam menyuplai elektronik ke institusi militer Rusia atau memproduksi drone Shahed-1, 3, 6 untuk Rusia, yang digunakan dalam agresinya terhadap Ukraina. Sebelumnya, AS telah berulang kali memperingatkan China agar tidak memberikan dukungan kepada industri pertahanan Rusia. Pada tanggal 25 Agustus, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa fokus Beijing selama pembicaraan akan ditujukan pada Taiwan, hak pengembangan, dan keamanan strategis China. Juru bicara tersebut menekankan bahwa masalah Taiwan adalah garis merah utama dalam hubungan AS-China, dan kemerdekaan Taiwan dianggap sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, mengulangi pendirian lama China. Mengenai Ukraina, juru bicara tersebut menegaskan bahwa sikap China tetap jelas dan terbuka, berkomitmen untuk mempromosikan pembicaraan perdamaian dan resolusi politik. Pernyataan tersebut juga menuduh AS melakukan jurisdiksi panjang dan meminta akhir dari sanksi unilateral, menandakan tanggapan langsung terhadap tindakan AS baru-baru ini. Sejak awal konflik Rusia-Ukraina pada 2022, Xi Jinping dan Vladimir Putin telah bertemu beberapa kali, dengan pertukaran tingkat tinggi antara China dan Rusia yang sering. Meski Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah beberapa kali mengundang Xi dan Zelensky belum pernah bertemu. Dalam beberapa pekan terakhir, serangkaian kunjungan tingkat tinggi ke Rusia oleh pejabat China, termasuk Perdana Menteri Li Qiang dan Wakil Perdana Menteri He Lifeng, telah menimbulkan tanda tanya. Secara khusus, Panglima Angkatan Bersenjata China Li Qiaoming secara diam-diam mengunjungi Rusia untuk membahas kerjasama militer, memperdalam kecurigaan tentang peran China dalam konflik tersebut. Pengamat umumnya percaya bahwa dukungan di balik layar dari China telah memainkan peran penting dalam memungkinkan Rusia untuk memperpanjang perang. Media seperti Voice of America dan Lianhe Zhaobao berspekulasi bahwa kunjungan Sullivan mungkin merupakan landasan untuk pertemuan akhir antara Presiden Joe Biden dan Xi Jinping. Dengan Presiden Biden yang dijadwalkan akan meninggalkan jabatannya pada tanggal 20 Januari tahun depan, kunjungan ini bisa menjadi krusial untuk mengelola ketegangan AS-China.